Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan proteksi bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah PLKH Perdata dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek sidang semu PLKH Perdata dengan perkara gugatan prestasi. Dan sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan praktik sidang semu PLKH Perdata dari kelas 2021A. Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari Senin 24 Januari 2005 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 1022-PDT-G/PDT 2004 Pengadilan Jakarta Selatan antara PT Republik Express selaku penggugat melawan PT Ranujaya Indotrans selaku tergugat akan segera dimulai. Kepada para pihak beserta kuasa hukumnya dimohon memasuki ruang sidang. Saya sebagai petugas akan membacakan tata tertib persidangan dan tata tertib ruang sidang. Hadirin dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pertama, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kedua, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Ketiga, pengunjung dilarang makan, merokok, membaca koran, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keempat, seluruh hadirin yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Kelima, dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Keenam, dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Ketujuh, dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. Kedelapan, hadirin yang menghadiri persidangan harus mengenakan pakaian sopan dan sepantasnya, serta menggunakan sepatu. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, sidang perkara perdata dengan nomor registrasi perkara 1025-PDT-G/2004 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Republik Express selaku penggugat melawan PT Ranujaya Indotrans selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelumnya kepada pihak penggugat, apakah saudara hadir sendiri atau bersama kuasa hukum? Saya hadir didampingi oleh kuasa hukum saya selaku pihak penggugat yang mulia.
Saudara tergugat. Saya hadir sendiri selaku tergugat yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat silakan untuk maju ke depan untuk memperlihatkan surat kuasa. Saya persilakan. Baik, sebelumnya perlu diinformasikan kepada para pihak bahwasanya berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 2 dijelaskan bahwasanya semua perkara perdata yang diajukan kepada pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya damai. Di sini saya akan menginformasikan terkait mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator sendiri terdiri dari mediator hakim dan mediator non hakim. Proses mediasi yang menggunakan jasa hakim, mediator tidak dikenakan biaya, sedangkan biaya mediator untuk non hakim disepakati oleh para pihak di ruangan mediasi di pengadilan negeri ini diperlukan baik dari hakim mediator ataupun mediator non hakim. Lalu perlu informasikan bahwasanya pemilihan mediator paling lambat 1 hari pada hari kerja, dan apabila para pihak tidak sepakat maka majelis hakim akan menunjuk mediator. Baik, kepada para pihak, apakah telah memilih dan telah mengetahui mediator yang akan dipilih? Dari pihak penggugat telah mengetahui dan sepakat untuk menunjuk Ibu Serelia Olimpia SHMH sebagai hakim mediator yang mulia. Ibu Serelia Olimpia. Betul yang mulia. Kepada pihak tergugat. Saya setuju dengan usulan dari pihak penggugat yang mulia. Baik, selanjutnya akan dibacakan tetapan hakim sebagai mediator dalam perkara ini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta Selatan telah membaca surat permohonan nomor 1025-PDT-G-2004 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 23 November 2004 dalam perkara antara PT Republik Express yang berkedudukan di Jalan Ciputat Raya Jakarta Selatan yang diwakili oleh firma hukum Kubu Wirawan dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2004 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan PT Ranu Jaya Indotrans yang berkedudukan di Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Dalam hal ini tergugat diwakili oleh dirinya sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 November 2004 tentang penunjukan majelis hakim. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 18 Juni 2005 tentang penetapan hari sidang. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir, kuasanya atau para pihak menimbang bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Perma nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Hakim Ketua menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menimbang bahwa ternyata para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Hakim Ketua untuk menunjuk mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menimbang bahwa oleh karena itu perlu diunjuk nama mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini. Memperlihatkan pasal 1 Perma nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi. Menetapkan menunjuk Karelia Olimpia SHMH, hakim dari kalangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator dalam perkara nomor 1025-PDT-G-2004 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menetapkan proses mediasi paling lama 41 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Ditetapkan di Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2005. Baik, kemudian setelah persidangan ditutup, saudara-saudara sekalian, para pihak diharapkan menghadap hakim mediator dan akan diantar oleh panitia. Dengan demikian, sidang perkara perdata dengan nomor registrasi perkara 1025-PDT-G-2004 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda dan akan dilanjutkan kembali setelah proses mediasi telah selesai.
Majelis hakim akan mendengarkan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kepada para pengunjung dan seluruh pihak, sidang telah selesai. Mohon meninggalkan ruang sidang. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Baik, perkenalkan saya Sarah Dewi SHMH selaku mediator pada mediasi hari ini. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari pihak penggugat, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabi Masena Pramana selaku perwakilan PT Republik Express. Di sini saya sebagai pihak penggugat. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, ada Bapak Kubu Gunawan SH, Bapak Catur Panji Setiawan SH, Bapak Satyo Andiko SH LLM, dan Bapak Wiling Lemnet SH. Baik, terima kasih Bapak. Silakan dari pihak penggugat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahri Hidayat. Saya perwakilan dari PT Trans selaku tergugat. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Sebelum kita memulai mediasi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai mediasi itu sendiri. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara damai, di mana kedua belah pihak ini saling berunding, saling berdialog untuk menemukan titik temu. Di sini saya sebagai mediator akan memfasilitasi Bapak-bapak sekalian untuk melakukan negosiasi. Dan ada beberapa tahapan-tahapan sekaligus tata tertib dalam mediasi kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian. Jadi di mana salah satu pihak berbicara, dimohon kepada pihak lain untuk mendengarkan dan tidak mencela. Yang kedua, setelah itu saya akan mencoba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu saya akan masuk ke dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan secara terpisah atau biasa kita sebut dengan kampus. Jadi pada saat berbicara dengan salah satu pihak, maka saya akan meminta kepada pihak yang lain untuk menunggu di luar. Dan begitu pun sebaliknya. Dan yang terakhir, selama menjalankan mediasi ini, kerahasiaan saudara-saudara akan saya jaga. Dan saya akan bersikap netral di sini. Apakah bisa dimengerti Bapak-bapak sekalian? Mengerti, Bu? Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai mediasi pada hari ini. Mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari Bapak Argo Masena ya. Apakah Bapak Fahri Hidayat keberatan? Tidak, silakan. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Begini, Bapak Fahri Hidayat ini hingga saat ini masih terikat perjanjian bisnis dengan saya perihal pengiriman kargo jalur udara dengan kategori domestik dan kategori internasional. Akan tetapi dari pihak Bapak Fahri Hidayat ini melakukan ingkar janji perihal pembayaran pengiriman yang telah disepakati sebesar Rp11.874.973 untuk kategori domestik dan Rp66.198 dengan 50 sen dolar Amerika Serikat untuk kategori internasional selama bulan April hingga bulan Juli tahun 2003. Namun hingga saat ini, Bapak Fahri Hidayat ini belum melakukan pembayaran simpan tersebut yang menyebabkan saya mengalami kerugian material maupun kerugian imaterial. Saya sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 2 kali, ditambah dengan surat somasi pengadilan sebanyak 2 kali kepada pihak Bapak Fahri Hidayat. Akan tetapi hingga saat ini saya belum mendapatkan kejelasan apa-apa tentang hal tersebut. Begitu. Baik, artinya Bapak ini sangat kecewa dan menginginkan bahwasanya Bapak hari ini membayar sejumlah kerugian sekaligus denda ya Pak? Benar itu. Baik, apakah ada tambahan? Dari saya sudah cukup. Baik, terima kasih. Mungkin kita akan mendengarkan keterangan dari Bapak Fahri Hidayat. Silakan Bapak. Terima kasih. Silakan. Di sini sebenarnya saya kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Arga dengan membawa permasalahan ini ke jalur. Apa yang dilakukan Bapak Arga ini sama dengan cedera diri saya. Bapak jangan bertanya. Saya sudah melayangkan surat peringatan sebanyak 2 kali, ditambah dengan surat somasi pengadilan sebanyak 2 kali pada Anda. Saya itu sibuk, Pak. Urusan saya itu tidak hanya jalan Bapak saja. Kalau Bapak memang memiliki etikat baik, harusnya Bapak juga memberikan respon yang baik, bukan hanya berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Bapak yang tidak memiliki etikat baik dari awal. Bapak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual air mobil ke pihak ketiga dan juga melakukan pengiriman yang tidak sesuai dengan schedule. Kalau Bapak memang tidak mau membayar denda dan tidak mau membayar kerugian, buat apa kita lama-lama mediasi? Ya sudah, silakan saja. Bapak-bapak sudah cukup.
Jika pihak satu berbicara, maka pihak yang lainnya harus mendengarkan. Ini yang sidangnya mau dilanjutkan atau tidak? Silakan dilanjutkan, Bu. Baik, silakan Bapak. Cukup dari saya. Baik, setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, maka saya menemukan kesepahaman awal daripada kedua belah pihak. Yang pertama, Bapak Argo Mesena menginginkan bahwasanya Bapak Fahri Hidayat ini untuk membayar sejumlah denda dan juga kerugian. Dan dari Bapak Fahri Hidayat menginginkan bahwasanya permasalahan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cara damai. Baiklah, mungkin ada tambahan dari beberapa pihak, silakan Bapak. Begini Bu, jadi dari pihak kami tetap berharap bahwa Bapak Fahri harus sesegera mungkin membayarkan seluruh kerugian material terhitung per bulan didaftarkannya gugatan ini di pengadilan hingga pelunasan sampai dengan gugatan ini diputuskan oleh pengadilan. Seperti itu. Artinya Bapak tetap bersikukuh bahwasanya Bapak Fahri Hidayat ini harus segera membayar denda sekaligus juga membayar ganti rugi, Pak. Betul. Jadi Bapak Fahri apakah ada tanggapan atau Bapak bersedia untuk membayar sejumlah denda yang telah disebutkan tadi? Saya tetap tidak ingin untuk membayar denda dari yang diajukan oleh pihak penggugat. Dari penjelasan kedua belah pihak, maka perjanjian ini dilaksanakan. 4. Bahwa dalil pada replik penggugat poin 4 adalah dalil yang tidak benar. Penggugat dalam konvensi telah menunjuk tergugat dalam konvensi sebagai jenderal agent setidak-tidaknya untuk jangka waktu 3 tahun untuk wilayah ujung barat. 5. Bahwa pada replik penggugat poin 5 yang menyatakan bahwa penggugat tidak menunjuk PT Ranu Jaya Industri sebagai KSA adalah dalil yang tidak benar. 6. Bahwa pada replik penggugat poin 6 yang menyatakan bahwa tergugat telah menyetujui adanya penalti merupakan dalil yang sama sekali tidak benar. 7. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki etikat baik sama sekali tidak dapat dibenarkan karena tergugat telah melakukan prestasi sesuai dengan isi dalam perjanjian. Dalam rekonvensi, bahwa dalil penggugat pada poin 9 yang mengatakan bahwa penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pada unsur pertama disebutkan harus adanya terjadi perbuatan. Pada unsur kedua disebutkan di mana dalam hal penggugat telah melakukan perbuatan tersebut, diantaranya A. Penggugat telah melakukan penetrasi massa sendiri. B. Bahwa penggugat dalam konvensi melakukan open system dan open shipment. C. Cara sepihak tanpa ada kesepakatan penggugat dalam konvensi menaikkan tarif angkut serta mengenakan penalti. Unsur ketiga disebutkan adanya kerugian, unsur keempat disebutkan adanya kesalahan, unsur kelima disebutkan adanya hubungan sebab akibat. Maka berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili kasus perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dalil-dalil yang diajukan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum penggugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, PT Ranu Jaya Industri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara tergugat atas duplik yang telah disampaikan. Lalu kepada saudara kuasa tergugat, apakah ada tanggapan? Dari kami itu. Baik, dikarenakan tidak ada tanggapan dari saudara kuasa tergugat, maka agenda sidang selanjutnya yaitu pembuktian. Sebelumnya kepada saudara kuasa tergugat, apakah sudah siap dengan bukti yang dimiliki? Kami belum siap yang mulia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kami membutuhkan waktu yang lebih lama yang mulia. Tepatnya Kami baru bisa menyiapkan bukti pada tanggal 2 Agustus 2005 yang mulia. tanggal 2 Agustus 2005. Benar yang mulia. Saudara tergugat apakah keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai hari Selasa 2 Agustus 2005 dengan agenda pembuktian untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan barang bukti dan juga saksi. Dan dimohon kepada para pihak untuk hadir pada tanggal jam yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 1025-3-PDJTK-2004 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa 22 Maret 2005 ditunda. Majelis Hakim akan melakukan sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 1025-PDJTK-2004 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Republik Express selaku penggugat melawan PT Ranu Jaya Industri selaku tergugat pada hari Selasa 2 Agustus 2005 akan segera dimulai.
Kepada pihak beserta kuasa hukumnya dimohon untuk memasuki ruang sidang. Hadirin akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, kami anggota 1 siap. Siap. Oke, anggota 2 siap. Panitera, penggugat dan kuasa hukumnya Siap, Yang Mulia. tergugat. Baik, sidang perkara perdata dengan nomor registrasi perkara 1025/PDT.G garing 24 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Republik Express selaku penggugat melawan PT Ranujaya Indonesia selaku tergugat dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat dan dari pihak tergugat. Sebelumnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan barang buktinya? Kami sudah siap, Yang Mulia. Berapa bukti yang saudara akan ajukan? Kami akan mengajukan 28 bukti yang telah diberi tanda P1 hingga P28, Yang Mulia. 28 bukti. Betul, Yang Mulia. Baik. Kepada kuasa hukum penggugat harap maju ke depan untuk memperlihatkan alat bukti tersebut, dan kepada saudara tergugat silakan untuk maju untuk melihat alat-alat bukti tersebut. Saya persilakan. Baik, Yang Mulia. P1 sampai P28. Silakan tergugat untuk memeriksa. Silakan untuk kembali. Baik, terima kasih. Baik, bukti tertulis dari saudara penggugat sudah selesai. Apakah kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan saksi? Tidak, Yang Mulia. Baik, dikarenakan tidak mengajukan saksi dari saudara kuasa hukum penggugat, lalu saya akan memberikan kesempatan kepada saudara tergugat untuk memperlihatkan saksi bersama buktinya. Apakah sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Di sini saya menyiapkan 39 alat bukti tertulis yang kami tandai dari P1 sampai P39 dan 3 orang saksi, Yang Mulia. Baik, 39 bukti tertulis, 3 orang saksi. Baik, saudara tergugat harap maju ke depan untuk memperlihatkan alat bukti tertulisnya, lalu saudara kuasa hukum penggugat silakan untuk maju untuk memeriksa. Saya persilakan. Silakan saudara kuasa hukum untuk memeriksa. Baik, silakan untuk duduk kembali. Baik, saudara tergugat, apakah sudah siap dengan menghadirkan saksi-saksi? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan untuk saksi dihadirkan di dalam ruang persidangan. Terima kasih, Yang Mulia. Tolong kepada petugas untuk melanjutkan para saksi tolong sekarang. Terima kasih. Saksi sudah hadir, Yang Mulia. Silakan untuk kembali ke tempat, dan saudara saksi silakan untuk duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk pemeriksaan sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi harap maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas. Saya persilakan. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, sebelum lanjut ke persidangan selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, kepada para hadirin, saya tegaskan kembali untuk kondusif di ruang persidangan. Jangan berbicara terus di dalam ruang persidangan. Kepada hadirin,
saksi atas nama Jaya. Siap yang mulia. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Jayadi. Saya lahir di Jakarta 20 Agustus 1969. Saya beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 36. Saya beralamat di Jalan Kecamatan Cipete, Kelurahan Cipete Utara. Saya beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, dan berkeluarga negara Indonesia. Baik. Untuk saksi selanjutnya, apakah saudara saksi bernama Insinyur Haji Muhammad Dasroni yang benar? Benar ya mulia. Silakan perkenalkan diri Anda. Izin memperkenalkan diri yang mulia. Nama saya Muhammad Dasrani Hamdani. Saya lahir di Maluku 7 Maret 1965. Saya bertempat tinggal di Jalan Palopo nomor 1, RT 1 RW 1, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Barat. Saya berkeluarga negara Indonesia, berjenis kelamin laki-laki, dan beragama Islam. Sekian yang mulia. Baik. Untuk saksi selanjutnya, apakah saudara saksi bernama Idris Yusuf? Benar yang mulia. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Idris Yusuf. Saya lahir di Jakarta 7 Agustus 1970 dan saya beralamat di Jalan Simatupang nomor 40 Kafling 7 RT 7 RW 4 dan saya berkewarganegaraan Indonesia dan saya berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan hari ini, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada hakim anggota 2 dan petugas, mohon dibantu. Majelis Hakim sudah selesai melakukan pemeriksaan identitas. Selanjutnya para saksi akan disumpah. Untuk itu silakan maju ke depan dan petugas sumpah silakan mengambil tempat. Para saksi ikuti lafaz saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dalam perkara ini. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dalam perkara ini. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan dengan jujur, tanpa ditambahi ataupun dikurangi mengenai yang saksi ketahui, saksi lihat, dengar, dan alami. Apabila berbohong, akan diancam dengan hukuman 7 tahun penjara sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, para saksi juga telah bersumpah atas nama Allah. Apabila berbohong akan mendapat hukuman darinya. Apakah para saksi mengerti? Mengerti. Baik, tugas sumpah silakan kembali ke tempat. Untuk para saksi silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara tergugat, saksi mana yang akan didengarkan keterangannya terlebih dahulu? Saksi atas nama Jayadi. Baik, sebelum mendengarkan keterangan dari saksi pertama, dimohon untuk saksi lainnya tunggu di luar persidangan. Kami silakan. Baik, saudara tergugat, untuk saksi yang pertama tersebut akan menerangkan perihal apa? Perihal kerjasama antara saya dengan Bapak Arga. Baik, saudara saksi, apakah sudah siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan kepada saudara saksi? Ada. Kami silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi memiliki hubungan darah dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Lalu dengan penggugat? Juga tidak yang mulia. Kemudian apa hubungan saudara saksi dengan tergugat? Hubungan saya dengan Bapak Fahri hanya teman lama saudara yang mulia. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada. Kami silakan. Saudara saksi, apakah Anda melihat, mendengar, dan mengetahui dengan jelas proses pembuatan perjanjian kerjasama antara pihak penggugat dengan tergugat? Saya melihat, mendengar, dan mengetahui dengan jelas perjanjian kerjasama bisnis antara Bapak Fahri dengan Bapak Arga karena saya yang menyarankan yang mulia. Awalnya saya anggap tidak dianggap serius oleh mereka karena mereka hanya menyarankan secara lisan yang mulia. Baik. Baik, sebelum ke pertanyaan kepada tergugat, saudara yang di belakang, jikalau Anda tidur di luar dalam ruang persidangan, apakah Anda membaca tata tertib persidangan? Jikalau Anda ingin tidur, silahkan untuk menutup pintu dari luar. Silakan, saudara tergugat, untuk lanjutkan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan kepada saudara saksi. Coba saudara saksi jelaskan bagaimana saudara saksi menyarankan kerjasama antara saya dengan Bapak. Pada awalnya saya tidak membicarakan masalah bisnis,
tapi memang saya bekerja di Jakarta Selatan dan saya sempat berpesan dan saling mengirim pesan dengan Bapak Arga dengan saya dan janjian ke kantor Bapak Arga. Di waktu yang sama, Bapak Fahri kemudian bervideo call melalui Messenger dan mengetahui posisi saya dengan Bapak Arga. Dan singkat cerita, Bapak Fahri pun menjelaskan bahwa kontrak bisnisnya akan segera berakhir. Ya, saya akhirnya menyarankan kerjasama bisnis antara Bapak Fahri dengan Bapak Arga. Tapi sebelumnya itu saya mendapatkan telepon dari kantor, ya saya akan untuk bekerja kembali. Lalu, apakah saudara saksi tahu mengenai invoice yang dikirim oleh pihak penggugat kepada saya? Saya tidak mengetahui invoice yang diberikan kepada penggugat dan tergugat, Pak. Lalu, apakah saudara saksi sudah memperkirakan akan terjadinya kerjasama bisnis antara saya dengan pihak penggugat? Saya tidak memperkirakan juga hal yang terjadi karena kerjasama bisnis, hanya karena saya spontan menyarankan kerjasama bisnis antara Bapak Fahri dan Bapak Arga. Cukup dari saya, Bu. Baik, saudara kuasa hukum buat, apakah ada pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Saya silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui adanya kerjasama tersebut? Padahal Anda sebelumnya mengatakan bahwa Anda pulang terlebih dahulu untuk urusan pekerjaan pribadi saudara. Ya, saya penasaran, Pak. Maka saya segera menghubungi Bapak Fahri untuk mengetahui kerjasama bisnis tersebut. Lalu, apakah Anda mengetahui bahwa hasil dari sana Anda ini mengakibatkan adanya kerjasama bisnis? Ya, saya tidak tahu, Pak, kalau misal ujung-ujungnya terjadi kerjasama bisnis. Baik, seperti ini saudara saksi. Kenapa pada saat itu Anda lebih menyarankan kerjasama ini dilaksanakan secara lisan? Saya tidak menyarankan secara lisan, Pak. Begini saudara saksi, Anda sebelumnya kan sudah bilang pada saya dan kepada seluruh peserta di ruang sidang bahwa Anda telah menghubungi Bapak Fahri untuk menanyakan kelanjutan dari kerjasama tersebut, tetapi Anda tetap saja bilang tidak tahu. Saya tidak tahu, Pak. Kenapa Bapak selalu menunjukkan saya di sini? Sebentar. Anda kuasa hukum penggugat, tolong jangan menyudutkan saksi saya. Saudara tergugat, Anda sudah diberikan waktu untuk bertanya. Sekarang saatnya kuasa hukum buat untuk bertanya. Coba mengerti? Mengerti ya? Silakan dilanjutkan. Saudara saksi, Anda sendiri kan seorang pelaku bisnis. Anda seharusnya tahu perjanjian apabila dilakukan secara lisan maka kekuatannya tidak kuat. Mengapa Anda tetap menyarankan perjanjian tersebut dilaksanakan secara lisan? Pak, saya tidak menyarankan secara lisan. Saya hanya menyarankan kerjasama bisnis antara Fahri dengan Bapak Arga. Pak, saya pun salah Bapak, saya memaksakan untuk mengetahui tentang hal ini ya, Pak. Keberatan yang mulia. Pihak kuasa hukum penggugat terlalu menyudutkan saksi saya. Sudah saya peringatkan. Ada gilirannya masing-masing untuk bertanya. Jika misalnya ingin persidangan berjalan tertib, silakan untuk gunakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Silakan untuk dilanjutkan. Dari kami cukup yang mulia, karena menurut kami keterangan dari saksi ini terlalu bias dan membuang waktu saja yang mulia. Baiklah, saya rasa cukup untuk keterangan pertama dari saksi pertama. Dimohon untuk saksi jikalau keterangannya dibutuhkan kembali untuk hadir dalam persidangan. Pada saudara saksi dipersilakan untuk maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya dan dipersilakan untuk keluar. Saya persilakan. Baik, saudara tergugat, saksi selanjutnya atas nama siapa? Atas nama Muhammad Dasroni. Silakan untuk dipanggil ke dalam ruang sidang. Tolong kepada petugas untuk menghadirkan saksi atas nama Muhammad Dasroni. Terima kasih. Saksi sudah hadir yang mulia. Silakan kembali ke depan. Saudara saksi, silakan duduk. Terima kasih. Baik, saudara tergugat, saksi tersebut akan menerangkan perihal apa? Perihal permasalahan antara saya dengan Bapak Arga. Baik, pada saudara saksi, apakah Anda mempunyai hubungan keluarga dengan saudara tergugat? Tidak ya, Pak. Penggugat? Juga tidak ya. Lalu apa hubungan Anda dengan saudara tergugat? Saya dengan Bapak Fahri ini merupakan teman lama, sekaligus rekan bisnis ya. Baik, apakah ada pertanyaan kepada saudara saksi? Ada. Saya persilakan. Sudah berapa lama saudara saksi ini mengenal tergugat? Jadi saya mengenal Bapak Fahri ini ketika saya berkuliah ya, Pak. Ketika itu saya dan Bapak Fahri selalu bersama-sama di perkuliahan dan setelah lulus kami menjadi rekan kerja. Seperti itu yang mulia. Baik. Kemudian
Kemudian apakah saudara saksi ini mengetahui adanya permasalahan antara terduga dan juga penggugat? Mengetahui ya Mulia. Bagaimana cara saudara saksi mengetahui? Tolong dijelaskan. Jadi singkat cerita Bapak Pak Ahli Hidayat ini menceritakan perjanjian tersebut di KP ya Mulia. Ketika itu Bapak Pak Ahli Hidayat itu menceritakan secara singkat dan tidak detail ya, seperti itu ya Mulia. Baik, berarti saudara saksi juga merupakan akan dari tergugat. Apakah saudara saksi ini mengetahui siapa pemilik dari PT Republik Express ini? Benar yang Mulia, saya mengetahui Bapak dari penggugat ini yaitu beliau Bapak Arga Dimasena yang Mulia. Pada pengetahuan dua, apakah ada pertanyaan? Ada. Silakan. Terima kasih. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Hakim Abbas. Maka saudara saksi juga berteman baik ataupun menjadikan bisnis dari pihak penggugat? Tidak ya Mulia. Saya dengan Bapak Arga Dimasena ini merupakan pebisnis di bidang yang sama yang Mulia. Seperti itu ya Mulia. Baik. Apakah Bapak Fahri Hidayat juga menceritakan tentang perjanjian kerjasama bisnis ini kepada tergugat? Benar ya Mulia. Bapak Fahri Hidayat ini menceritakan tentang perjanjian bisnis itu kepada saya, tetapi perjanjian bisnis itu terbentuk secara lisan, seperti itu yang Mulia. Baik. Apakah saudara saksi menanyakan mengapa perjanjian ini hanya secara lisan, tidak tertulis kepada tergugat? Mohon maaf yang Mulia, pada saat Bapak Fahri ini menceritakan perjanjian tersebut kepada saya tidak sempat untuk menanyakan hal tersebut kepada Bapak Fahri yang Mulia, karena memang saya tidak terpikirkan untuk menanyakan hal tersebut yang Mulia. Baik. Jadi saya cukup. Saudara juga apakah ada yang ditanyakan? Ada yang Mulia. Silakan. Terima kasih Mulia. Saudara saksi, apakah ada cerita dari saya yang menurut saudara saksi penting dan belum tersampaikan di sidang ini? Ada Bapak. Jadi ketika Bapak Fahri Hidayat ini menceritakan perjanjian tersebut kepada saya menggarisbawahi bahwasanya dalam perjanjian tersebut tidak ada jatuh temponya. Jadi menurut saya gugatan ini tidak masuk akal karena memang tidak ada jatuh tempo yang berlaku. Dan menurut saya perjanjian yang terbentuk secara lisan itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Seperti itu Bapak. Lalu apakah saudara saksi tahu mengenai invoice yang dikirimkan oleh pihak penggugat kepada saya? Saya tidak mengetahui hal tersebut Bapak. Itu dari saya. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan kepada saudara saksi? Ada yang Mulia. Silakan. Terima kasih yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui adanya perjanjian kerjasama bisnis ini? Dan apakah saudara tahu bahwa tergugat berkewajiban untuk membayar biaya pengiriman barang atau kargo selama kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Juli? Benar Bapak, saya mengetahui perjanjian bisnis ini. Tetapi saya tidak mengetahui perjanjian bisnis ini terjadi di bulan kapan. Seperti itu Bapak. Apakah saudara saksi tahu bahwa tergugat atas nama Fahri Hidayat ini tidak membayar biaya pengiriman barang oleh PT Republik Express? Saya tidak mengetahui hal tersebut Bapak. Tetapi setahu saya Bapak Fahri Hidayat ini merupakan orang yang taat dalam pembayaran. Jadi menurut saya sangat tidak mungkin Bapak Fahri Hidayat ini tidak membayar perjanjian tersebut. Lalu apakah Anda tahu bahwa penggugat sudah mengirimkan beberapa bukti invoice yang ditujukan kepada pihak tergugat? Saya tidak mengetahui hal tersebut Bapak. Lalu apakah saudara saksi tahu mengenai penggugat yang sampai mengirim surat peringatan pertama karena tergugat ini tidak ada itikat baik? Mohon maaf Bapak, dari tadi saya sudah menjelaskan kalau saya tidak tahu tentang pembayaran atau invoice yang Bapak maksud. Kenapa Bapak selalu menanyakan hal tersebut? Begini saudara saksi, Anda di sini terlalu menggiring opini pada majelis hakim bahwa pihak kami lah yang bersalah, padahal Anda sendiri tidak mengetahui fakta yang terjadi sebenarnya. Bapak ini bagaimana sih? Saya di sini cuma menjelaskan apa yang diceritakan oleh Bapak Fahri Hidayat. Kenapa Bapak selalu menyebutkan saya seakan-akan saya itu harus tahu semuanya tentang hal ini? Bapak ini gimana? Anda di sini kan menyimpulkannya sendiri dan Anda tidak mengetahui fakta yang terjadi. Berarti Anda di sini sebenarnya tidak banyak tahu menau, tetapi Anda di sini si paling tahu, Pak. Saya peringatkan kembali lagi kepada para pihak untuk kondusif dalam persidangan. Lanjutkan. Dari kami cukup yang mulia. Baiklah, saya rasa cukup untuk kesaksian dari saksi kedua. Dimohon kepada saksi yang kedua apabila keterangannya dibutuhkan kembali untuk hadir dalam persidangan. Kepada saudara saksi, dipersilakan untuk masuk untuk mengambil kartu identitasnya dan dipersilakan untuk keluar dari ruang sidang. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, saudara tergugat, saksi selanjutnya atas nama siapa? Saksi selanjutnya atas nama Idris yang mulia. Atas nama Idris. Silakan untuk dipanggil. Tolong kepada petugas untuk menghadirkan saksi atas nama Idris. Terima kasih. Saksi sudah hadir yang mulia. Silakan untuk kembali. Baik, saudara tergugat, saksi tersebut akan menerangkan perihal apa? Perihal GSA yang mulia.
perihal GSA. Iya, iya. Baik, pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan kepada saudara saksi? Ada. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi memiliki hubungan dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Lalu apa hubungan saudara saksi dengan tergugat? Saya kepala divisi pengangkutan Veteran Jaya. Kalau begitu, apakah saudara saksi mengetahui kerjasama ini dimulai sejak kapan? Dimulai sejak pada tahun 2000 ke Juni 2001 yang mulia. Itu di saat saya masih kepala pengangkutan di Veteran Jaya ini, dan PT Republik Express ini menuju Veteran Jaya sebagai DSA. Kalau begitu, apakah saudara saksi mengetahui seberapa pentingnya peran DSA ini dalam proses pengiriman barang atau kargo? Dan DSA itu saat ini yang mulia. Dia kalau tidak salah itu di perannya sendiri itu mengirimkan barang atau kargo dan lebih mudah serta efisien. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Saudara Teguh, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui permasalahan tentang RW yang dijual kepada pihak ketiga oleh penggugat? Ya, saya tahu yang mulia. Saya tahu Bapak. Untuk penjualan itu PT Republik Express ini menjual ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan PT Jaya. Apakah saudara saksi tahu kegunaan dari RW itu sendiri? Kegunaan RW sendiri itu melacak dokumen dan melacak pengiriman barang. Cukup ya mulia. Saudara kuasa hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwasannya dari pihak penggugat telah mengeluarkan bukti impos tenaga dibayar kepada tergugat? Untuk real impos saya tidak tahu karena itu di luar kerja saya. Lalu Anda kenapa mengatakan bahwasannya pihak dari penggugat tak ikrar janji terhadap hal tersebut? Sudah jelas-jelas klien Anda yang melakukan tindakan hukum bersalah. Kenapa Anda masih berdalih? Sebentar. Mohon maaf, Tolong. teman-teman sudah lewat waktunya. Ini kami cut. Ini sudah 10.37. Kami minta langsung ke putusan karena kalian overtime. Silakan kembali, langsung bisa ke bagian putusan. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 1025-BD-2004-Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Republik Express selaku penggugat melawan PT Ranujaya Industri selaku tergugat pada hari Selasa 20 September 2005 akan segera dimulai. Kepada para pihak peserta kuasa hukumnya dimohon untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Oke, anggota 1 siap. Anggota 2 siap. Panitera siap. Penggugat dan kuasa hukumnya Siap yang mulia. Tergugat. Siap yang mulia. Baik, sidang perkara perdata dengan nomor registrasi perkara 1025-PDT-G-24-Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Republik Express selaku penggugat melawan PT Ranujaya Industri selaku tergugat nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan agenda sidang yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Baik, kepada para pihak dimohon untuk memperhatikan putusan yang akan disampaikan. Lalu saya ingin memastikan kembali kepada para pihak terkait putusan tersebut, apakah akan dibacakan semuanya atau cukup amannya saja? Cukup amannya saja yang mulia. Cukup amannya saja. Baik, putusan sidang perkara perdata dengan nomor registrasi perkara 1025-PDT-G-24-Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara PT Republik Express selaku penggugat melawan PT Ranujaya Industri selaku tergugat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan